Pak Dimas, Nah, dipersilakan Bapak. sudah ada Pak, filenya Pak, lihat Pak. Sudah ada. Bagus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya Pak Ade. Dan juga saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat juga buat Pak Albahono yang sudah mengundang kami dari PT Binomo Mitra Bersama Blok 2 untuk mengisi dalam webinar ini Pak. Kemudian yang terhormat Pak Eko Gunarto. Di sini PT Binomo Mitra Bersama Blok 2 saat ini Pak untuk update kami masih berjuang dan sangat perlu masukan dan bimbingan dari para profesional Bapak-bapak di sini semua. Karena memang jujur kita akan bahas nanti sedikit sejarah BMB yang mana juga dari apa yang dijelaskan Pak Widya mungkin nanti kita bisa sharing Pak ya untuk berbagi Pak supaya kita sama-sama untuk bisa memajukan keselamatan di pertambangan kita Pak Widya karena kita sama-sama di Kalimantan Pak. Jadi ini judulnya adalah peran keselamatan pertambangan dalam meningkatkan produktivitas usaha pertambangan pada izin usaha pertambangan melalui pemberdayaan perusahaan lokal Pak. Untuk di BMB disampaikan oleh saya sendiri Pak, saya di BMB sudah mulai berdirinya BMB Pak, hampir 7 tahun dan saat ini saya sebagai KTT Binomo Mitra Bersama Blok 2 Pak untuk memberikan excellent SI performance drop leadership agent and positive behavior di perusahaan BMB. Langsung saja karena menyambung dan hanya diberi waktu 15 menit ya Pak ya. Jadi akan kita bahas di awal adalah sejarah singkat dari awal terbentuknya dan pemrakarsa PT Binomo Mitra Bersama Blok 2. Mungkin masih asing Pak ya untuk BMB Blok 2 ini karena kita dibentuk adalah dari ide tahun 2012. Waktu itu ada optimalisasi penambangan batubara di Kabupaten Tatim. Kemudian di situ ada IUP, beberapa IUP yang berbatasan langsung, dan ini mempersulit teknis penambangan, di mana harus ada disposal dan juga optimalisasi dari cadangan. Kemudian waktu itu pengelolaan mengenai KTH tidak diperhatikan Pak atau masih sangat minim. Kemudian pengetahuan dan tenaga ahli juga masih kurang karena mungkin kita dulu mengenal ada tambang haji-haji Pak ya kalau di Kalimantan Selatan. Nah ini masuk dalam salah satunya. Nah disinilah plusnya dari Binomo Mitra Bersama, kita mempunyai semangat karena pemilik lahan atau konsesi beberapa tambang di atas dimiliki oleh satu grup yang sama Pak pemiliknya. Jadi kita bersemangat untuk mengoptimalkan pengembangan daerah dan kualitas SDM setempat. Nah, dan juga menambah jumlah lapangan kerja Pak, karena di BMB ini mulai dari teknis penambangannya sampai ke transshipment itu dioperasikan oleh BMB sendiri Pak, dengan orang-orang lokal. Dan kita juga punya hampir 87% karyawan yang bekerja adalah penduduk lokal Pak, kebanyakan semua Kalsel. Termasuk saya sendiri yang tadinya Jawa sudah berubah KTP Pak, jadi Kalimantan Selatan atau Banjarbaru Pak. Jadi konsep didirikannya adalah untuk memajukan suatu daerah khususnya di Binuang Tapin, sehingga ini nanti muncul bagaimana tambang yang GMP dengan memperhatikan juga lingkungan hidupnya. Jadi ini nanti menjadi suatu usaha penambangan yang mempunyai rasa kekeluargaan yang tinggi dan memiliki yang tinggi karena ini dibentuk tadi Pak dengan dasar-dasar kami ingin membangun kualitas putra daerah. Nah dari apa yang telah jelaskan dari sejarah tadi Pak, sehingga terbentuklah BMB ini dengan visi dan misi yang menyambung dari apa yang sudah kita rencanakan di awal, diprakarsai di awal. Jadi visinya optimalisasi potensi daya alam di Kabupaten Tapin, penataan lingkungan wilayah pertambangan dengan membentuk super speed Pak. Kita teori konservasi, artinya cadangan yang tadinya tidak hanya di elevasi sekian, itu sudah dianggap habis, kita gabung dan kita hidupkan lagi Pak. Jadi kalau memang di BMB ini jeruk makan jeruk, ya itu terjadi, namun masih studi kelayakannya
dan juga memiliki profit yang cukup lumayan, Pak. Kemudian misi kita adalah mewujudkan Benoang Mitra Bersama sebagai pemilik izin usaha pertambangan yang beroperasi secara excellent, efektif dan efisien berdasarkan triple bottom line, laba, tanggung jawab sosial, K3LH dengan meningkatkan stakeholder value guna mencapai sustainable business. Oke, lanjut Pak. Ini background and location PT BMB Blok 2. Jadi kami hanya 50 km dari kota Banjarbaru, Pak, atau sekitar 60 km dari bandara terdekat, Pak, yaitu Bandara Samsudin Nur. Jadi di situ terlihat, Pak, IUP kami PT Binomo Mitra Bersama Blok 2, kemudian kami mempunyai stokpel juga, dan sampai ke pelabuhan. Jalan hauling dan pelabuhan pun dioperate oleh kami sendiri dengan tenaga lokal, Pak. Luasnya adalah 2.280 hektar, kemudian port loading kita 85 itu vessel Tabunium. Lanjut Pak, ini yang menjadi latar belakang Pak, kita sharing di sini Pak tujuan kami. Di BMB 9 dari 11 pengusaha jasa penambangan, perusahaan jasa penambangan sebagai kontraktor adalah perusahaan asli daerah Pak. Kemudian jumlah karyawan saat ini mungkin lebih dari 2.105 orang. Kemudian ADIT A2B dan hauler kita ada 467 unit. Kemudian di sini kita menggunakan ada 2 kontraktor besar Pak. Salah satunya adalah Cipta Kridatama dan juga Petrosi. Kemudian ya kita sama-sama untuk menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan dan persyaratan regulasi. Lanjut Pak, ini peluang usaha perusahaan jasa tempat, karena memang tujuan awal dibentuk perusahaan BMB ini adalah untuk putra daerah dan mengembangkan daerah asli Kalimantan, termasuk khususnya Kalimantan Selatan Pak, di Kabupaten Tapin, sesuai dengan UU nomor 3 tahun 2020 pasal 124, ini pun mendukung kami bahwasannya pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan atau nasional. Dan alhamdulillah tadi sudah kita gunakan 9 dari 11 Pak, PJP, UJP yang bekerja di BMB adalah lokal. Di sini otomatis kita membuka lapangan kerja Pak. Nah, mungkin ini sudah sangat umum Pak ya, bisa kita baca nanti. Poin pentingnya di sini adalah satu kesulitan dari BMB pada awal pembentukan dulu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi atau bagaimana kita mengatasi sulitnya masyarakat lokal untuk bisa mengerti apa sih pentingnya safety. Apa sih yang kenapa ini safety? Cuma pakai sepatu aja Pak. Di situ kesulitan kita. Makanya di sini ada paradigma lama, menambah beban pekerjaan, paradigma barunya adalah merupakan bagian dari pekerjaan. Kemudian implementasi K3LH dan pengeluaran uang. Di sini kita untuk meraih benefit investasi itu kita harus mengutamakan keselamatan. Kemudian paradigma lama, mungkin K3LH adalah pengendalian kerugian Pak, cost control. Tapi untuk kita memaradigmakan kepada para pekerja kita adalah manajemen risiko. Kemudian insiden awal terjadi karena tindakan atau kondisi tidak standar. Sedangkan kita rubah di situ, insiden awal terjadi karena kurangnya pengawasan Pak, lack of control. Ini yang kita jelaskan kepada para pekerja kami atau IJP yang bekerja di kami agar lebih care juga Pak dan lebih mengutamakan keselamatan. Ini adalah SHE program 2020 yang kita terapkan di BMB. Ada 15 program di situ Pak, sesuai dengan juga patokan kita adalah SMKP, mulai dari organizational leadership sampai off the job safety. Jadi di sini juga mungkin sama Pak, kebijakan MPK LH dari PT Binomo Bersama Blok 2. Di sini juga kita menggunakan sistem yang kita namakan Bima Sakti Pak. Mungkin kalau tadi dari Kutai Energi juga punya nama Kemasa, kita punya Bima Sakti Pak, yang berarti Binoang Mitra Bersama Manajemen Safety and Accountability Pak. Jadi memberikan pernyataan publik terkait keinginan manajemen puncak pada semua karyawan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Apa yang menjadi isinya adalah ini Pak, Bima Sakti. Kami menyusun 27 SOP, kemudian 51 standar,
9 instruksi kerja sampai 70 form. Ini yang menjadi patokan kita, Pak. Jadi kita juga melakukan audit SMKP juga, Pak. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menampilkan bagaimana pentingnya keselamatan terhadap produksi, Pak. 2014 PT Bina Utama itu baru kita mulai operasional dengan waktu itu 1 bulan itu sekitar 50 sampai 60 ribu, Pak, yang berarti hanya 600 ribu 1 tahun. Di 2015 kita bisa meningkatkan hingga ke angka 1 juta. 2016 kita ada penurunan karena kondisi harga batubara dan pasar. Kemudian 2017 sampai 2020 kita ada peningkatan produksi dan hingga ke angka 6 sampai 8 juta per tahun, Pak. Ini bisa dilihat untuk grafik yang di atas adalah performan produksi dengan manpower yang ada di PT BMB. Kemudian kita berpikir bahwasannya semakin tinggi atau semakin banyak dari orang yang bekerja di dalam perusahaan kita, maka kami memerlukan kompeten person yang tambah, yang harus juga banyak, Pak. Dan ini kita buktikan bagaimana tabel perbandingan produksi batu bara dengan kompeten person PT BMB. Mau tidak mau, kita akan menambah kompeten person yang dia mempunyai niat untuk memperbaiki keselamatan dan bisa berkomunikasi langsung dengan para pekerja yang mungkin kesulitannya adalah penduduk lokal, yang mana mungkin tingkat pendidikan dan juga intelijensinya juga masih kita harus terus bina dan kita terus ingatkan. Di sini Pak Dimas, 2 menit lagi, Pak Dimas. Oke, Pak. Kemudian ini yang kita lakukan, Pak. Komunikasi, kemudian inspeksi segala macam tetap kita lakukan secara rutin, Pak. Karena memang berbicara pada masyarakat lokal tidak bisa sekali, malah justru bisa juga kita yang dimarahi atau lebih kuat operatornya daripada kita. Tapi kita tidak gentar, Pak. Kita pelan-pelan untuk mendekati mereka. Ini tes observation, kemudian kita juga punya tim ERT, Pak, yang bekerja sama juga dengan dinas setempat, dinas SDM Provinsi Kalsel. Kemudian kita adakan pelatihan, Pak. Ini kita targetkan kontraktor semua, termasuk yang bekerja di BMB, langsung BMB turun sendiri untuk memberikan penjelasan, termasuk saya, setiap minggu sekali, kepada minimal 25 orang, Pak. Jadi ini bentuk awareness dan care kita untuk menjelaskan terus-menerus keselamatan kepada kontraktor kami. Kemudian, ini audit eksternal SMKP dari tahun 2019, nilai total alhamdulillah sudah 87%, Pak. Kita terus berusaha dan saat ini juga kita ingin menaikkan juga ke ISO juga, Pak. Mungkin bisa koordinasi nanti, Pak. Saya belajar dengan Pak Widya ini. Lanjut, Pak, ya. Nah, ini yang kita lakukan, Pak. Jadi hingga ke keluarga dari para pekerja yang bekerja di tempat kami, kita memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada kepala keluarga yang bekerja bahwasannya tidak hanya dirinya sendiri, tapi anak istrinya pun bisa mengingatkan, Pak, agar bapaknya, keluarganya, atau saudaranya, bahwasannya keselamatan itu penting, dan itu yang harus tertanam di kepala kita. Ini, Pak, sebagai penutup, segala sesuatu yang dimulai dengan niat baik akan menghasilkan hal yang baik pula. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Jadi memang karena kita BMB adalah lokal dan keluarga, karena niat awal mendirikannya adalah niat baik untuk memajukan daerah sekitar, kita lakukan ini, Pak, dengan semangat dan niat kita. Kemudian yang selalu saya terapkan adalah karena kita bahasa Banjar, Pak, jangan pernah mengabaikan keselamatan dalam bekerja agar tidak ada lagi ungkapan merasa makan tahu. Jadi jangan sampai ketika udah kecelakaan baru kita sadar, Pak. Itu yang saya tekankan. Kemudian keselamatan adalah hal yang utama, saling mengingatkan dan komunikasi yang baik antar sesama menjadi kunci dari pekerjaan yang aman. Mungkin itu saja, Pak, dari kami. Dari BMB Bintar bersama Blok 2, terima kasih, stop dreaming and start doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.